Komputer. Ini record. Oke, saya langsung aja mulai. Yang saya hormati para mahasiswa, ada 2 kelas yang bisa, ya, yang kemudian ada yang kelas jam 7 dan ada yang kelas jam 9. Yang jam 9 ada beberapa yang tidak bisa, yang memang belum jamnya, karena nanti saya jam 9 juga ada undangan. Nanti yang tidak bisa juga tidak apa-apa, nanti karena juga ada pertemuan yang lain, yaitu kemungkinan juga hari Sabtu. Ya. Hari ini karena dalam suasana Idul Fitri, saya orangnya ya sekali lagi ya, saya kok belum sreg ketika diskusi ya. Biasanya dosen itu diskusi, apalagi masa pandemi seperti ini, ya yang aktif ya itu saja. Ya, lebih baik kalau misalnya diskusi mungkin lebih baik tatap muka, siapa yang tanya, pertanyaannya seperti apa, nanti lebih mudah seperti itu. Ya. Di sini kita akan belajar tentang akhlak ya. Akhlak yang paling baik atau contoh sikap yang paling baik itu ya contohnya Nabi Muhammad, dah gitu aja. Maaf, yang pertama adalah contohnya Allah, dah gitu aja. Allah itu menurunkan sifat-sifat yang baik, akhlak yang paling baik dari diri Allah melalui namanya, yaitu Asmaul Husna. Allah itu Ar-Rahman, berarti Maha apa? Maha kasih, sayang. Ar-Rahim, ya Maha welas, tur asih katanya gitu, kasih dan sayang. Kalau bahasa orang Kristiani, Tuhan kasih ya, kasih. Biasanya kasihnya seperti itu. Di kita Islam ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Terus Allah juga Ar-Ghafur, memaafkan. Kemudian Allah juga Maha apalagi Rozak, memberi rezeki dan seterusnya. Nah, ada sebuah pertanyaan, akhlak itu kemudian yang paling baik untuk level manusia adalah Nabi Muhammad. Ya. Sekali lagi, Anda jangan contoh ya. Contohkan seperti siapa? Pak Kiai. Ya, mohon maaf ya. Kiai atau yang lain atau ustadz itu ada. Bisa jadi Kiai itu punya kelemahan. Tapi kalau Nabi Muhammad kelemahannya insya Allah sudah sudah diakui oleh oleh Al-Quran ya. Innama bistu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak ya. Tapi kalau kiai ustadz menurut saya belum. Contoh aja lah bisa jadi di sekitar kita ada yang kiai mohon maaf ya, sifat Allah yang dibenci, contohnya sesuatu yang dibenci oleh Allah itu cerai. Tapi kiai ustadz juga ada yang cerai kayak gitu loh ya. Bahkan kalau misalnya Nabi Muhammad poligami, kenapa poligami Nabi Muhammad dengan budak itu ya. Tapi ada orang poligami malah lebih mudah. Ya orang kiai katanya seperti itu. Makanya contoh yang paling baik untuk level manusia Nabi Muhammad saja. Si Cika, si Fitria jangan mengidolakan saya karena dosa saya sangat banyak. Baik itu ya. Ini pernah saya tulis. Mengapa kita berkata maaf usai berpuasa? Ya. Oke, ada sebuah ini bagus yang sebentar ya. Ada sebuah ini ayat ya, Anisa. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan qaulan sadida, ucapan perkataan yang benar. Jadi segala sesuatu kita itu ya kalau kita dengan anak kita yang lemah atau orang lain biar itu mereka tenang dan sebagainya, apalagi syukur bertakwa, ucapannya kaulan sadida, perkataan yang benar. Jadi berkata yang benar saja. Kalau tidak benar atau tidak bisa berkata benar, lebih baik diam. Di sini suratnya Anisa. Mengapa kalau tulisannya Anisa ya? Anisa itu lebih mulia daripada bisa jadi almar'ah. Mar'ah itu wanita ya. Ya, jadi di Indonesia juga ada istilahnya wanita, istri, dan ibu. Nah, ini Anisa. Anisa itu lebih tinggi ya. Ya, nanti seperti itu dalam bahasa Arabnya. Sudah 11 hari kita masuk bulan Syawal. 11 hari ya. Ya yang perempuan, nih contoh aja nih yang depan saya nih, Fitria. Itu kamu kemarin waktu bulan Ramadan head enggak?
Haid. Haid ya. Berapa hari? 6 hari. 6 hari. Alhamdulillah wanita itu haid. Jika berapa hari kamu haid jika? Jika Hani? Ada enggak? Halo, jika? Yang kelas jam 9 coba siapa yang muncul? Ini Aida, berapa hari kamu haid Aida? Nah, 7 hari. Ya, standarnya 7 hari dan 9 hari. Maksimalnya 15 hari. Kalau 15 hari Anda lebih dari haid, maka pergi ke dokter. Apa itu? Bisa jadi ya karena Anda belum menikah, otomatis insya Allah Anda adalah suci. Artinya apa? Tidak ada janin. Yang kedua, ya ini yang tidak diharapkan, yaitu namanya darah istihadah atau darah penyakit. Seperti itu ya. Kalau misalkan ini lebih baik sekarang nyaur aja. Alhamdulillah istri saya ini nyaur yang ketiga. Ya saya temani kadang kalau saya lapar ya saya buka ya. Ya saya yang enggak kuat kadang ya. Yang istri saya masih. Ya nih. Jadi 11 hari ini mumpung Syawal. Jadi hidup-hidup terakhir sekaligus untuk buka puasa atau hidup-hidup untuk biasanya Syawal juga dapat dosa sunahnya ya. Idul Fitri identik dengan mohon maaf lahir dan batin. Ada sebuah pertanyaan yang besar, apa itu? Mengapa di hari kemenangan Idul Fitri itu kita berkata mohon maaf lahir dan batin? Mengapa tidak berkata merdeka? Padahal kan menang, katanya seperti itu ya. Tapi malah berkata maaf. Harusnya ketika orang menang, hore menang gitu ya. Tapi kok malah berkata maaf seperti itu. Nah ini kan logikanya bagaimana ya? Mari kita lihat slide berikutnya. Logika akal manusia ketika menang akan mengatakan, Alhamdulillah menang, yes, merdeka, yes, menang, merdeka, musuh telah pergi, kita menang, ya, selebrasi atau yang lainnya kayak orang bal-balan gitu ya. Musuh kalah dan ucapan yang lainnya. Logikanya seperti itu, kita menang, musuh kalah dan sebagainya, ya. Atau logika akal manusia berbeda dengan tetapi logika akal manusia berbeda dengan logika agama. Agama Islam mengatakan setelah berperang melawan hawa nafsu, justru hati kita diungkapkan dengan rasa selebrasi, tidak diucapkan dengan rasa selebrasi atau perayaan, namun hati yang harus menunduk. Jadi di Islam kayak gitu, kita menang, kita berhasil, bukan berarti sombong, tapi harus menunduk dengan berkata maaf ya. Lalu mengapa kita berkata maaf kepada manusia? Mengapa tidak berkata kepada hewan atau tumbuhan? Ya, karena kita telah melakukan kesalahan yang sangat mungkin itu kepada seseorang. Cara melebur kesalahan kepada orang adalah meminta maaf yang telah diperbuat salah. Ya, contohnya kayak gini. Ya, contoh kayak gini. Meminta maaf hanya berlaku kepada manusia. Tidak ada saling maaf antar manusia dengan tumbuhan. Ini kalau levelnya sudah tinggi, ya ada sebenarnya. Contoh Nabi Muhammad dengan tumbuhan, ketika Nabi Muhammad berdagang, tumbuhannya mengayomi, awannya mengayomi, adem gitu. Tidak ada saling maaf antar manusia dengan hewan. Itu kecuali ya manusia kita ya. Kalau Nabi Sulaiman berkata kepada hewan, bisa. Bahkan berkata maaf. Nah, ini standar manusia seperti saya yang Mas Eri, jaranglah ya kita berkata ke tumbuhan, ke hewan, dan tidak ada saling maafkan antar hewan dengan tumbuhan. Hewan aku minta maaf ya, ya. Makanya ini standar kita umumnya. Namun ada manusia yang minta maaf dari manusia kepada Tuhan. Kalau manusia dengan Tuhan namanya minta ampun, mohon maaf atau istighfar. Itu level manusia kepada Tuhan. Tapi manusia dengan tumbuhan bisa jadi malah rumput diinjak. Manusia dengan ayam bisa jadi ayamnya disembelih ya. Bisa jadi seperti itu ya. Next ya. Oh maaf. Saya lanjut lagi. Next. Salah klik saya. Next. Nah, sekali lagi maaf kepada Allah yang sangat dibutuhkan adalah merasa salah. Nah itu aja. Minta maaf kepada Allah merasa salah dan sadar atas kesalahannya. Banyak hari ini orang yang merasa salah tapi tidak menyadari kesalahannya. Sama dengan kesalahan manusia kepada sesama manusia lain. Manusia akan mengetahui dirinya bersalah
Apa itu? Jika manusia tersebut merasa dan menyadari akan kesalahan yang dilakukan kepada orang lain. Jadi kunci untuk memaafkan adalah sadar dulu. Kalau tidak sadar, ya tidak bisa. Dah itu. Jadi kalau saya mau minta maaf kepada Anda, sadar dulu. Kenapa saya minta maaf kepada Anda? Karena saya banyak bicara seperti itu. Jadi itu ya. Jadi di sinilah peranan hati yang berfungsi. Jadi kalau bicara maaf kaitannya dengan hati, ya. Tapi kalau di pengadilan kesalahan maaf biasanya dengan logika akal, ya. Jadi cari bukti-bukti ya. Sadar itu dalam hati. Sadar itu bukan di otak. Dah itu aja. Bisa jadi otak masih merasa kekeh, angkuh, kuat, bersih, keras, dan angkuh untuk melawan akan sebuah kesalahan. Namun hati akan mendorong seseorang akan lemas atau merelakan atau mengikhlaskan kesalahan lain kepada diri kita. Mungkin ya ada di antara teman-teman kita misalkan putus pacar. Benci sekali dengan pacarnya itu tidak baik. Benci sekali dengan seseorang juga tidak baik. Ya karena ya agama mengajarkan apa? Ikhlaskan saja ya. Untung masih hidup ya. Lantas bentuk kesalahan apa yang sering dilakukan dan menjadi dosa menurut Amiruddin dalam buku Ketika Dosa Tak Dirasa? Yang pertama yang sering bersalah adalah berbohong. Yang kedua, karena ini ya hati-hati ya mahasiswa berkata atau tidak kepada orang tua. Hati ya, karena orang tua bisa jadi pendidikan kita masih di bawah kita, tapi kita bagaimana caranya harus menghormati orang tua. Menyalahgunakan jabatan kalau besok Anda kerja, ghibah ngerasanya orang, ngadu domba, itu orang itu. Nah, hati-hati ya. Yang keenam suudon, ya suudon itu bersangka buruk, mempercayai ramalan dan membunyikan aib ya. Dari 1 sampai 8 itu, kalau saya hitung 6 dari 8 atau 75% itu berasal dari mulut kesalahan itu ya. Cek itu ya berasal dari mulut kesalahan itu. Ya, ulang ini misalnya saya. Itu ada berasal dari mulut ya tadi berbohong ya. Kemudian apalagi hibah ya. Cek ya yang perkataan ya mengadu domba, suudon. Kebanyakan kesalahan itu dari mulut. Makanya hati-hati dengan mulut ya. Kalau mulut itu lebih baik, tidak bisa bicara baik, lebih baik ya. Nah, ternyata mulut sumber utama orang melakukan dosa atau kesalahan kepada orang lain. Misal saja berbohong, melawan nasihat orang tua, ngerasani, provokasi, mempengaruhi berita buruk, bersangka buruk, membunyikan cacat dalam jual beli dan seterusnya. Gosip ngerasani menjalankan kesalahan hibah menurut para ahli sering dilakukan oleh seorang dalam masyarakat. Cirinya ada 2 orang berkumpul. Ya itu aja. Tapi ya, cirinya ada 2 orang berkumpul. Tidak mungkin kalau saya gosip diri sendiri di ruang sepi seperti ini, tidak mungkin. Minimal 2 orang. Terkait tempat, ngerasani tidak memperhatikan kesucian. Bisa jadi lokasi atau masjid atau musola ngerasani juga sangat mungkin. Ya, artinya apa? Ngerasani bisa dilakukan di masjid atau musola. Minimal ada orang berkumpul. Disinilah potensi setan masuk untuk menyulutkan atau menyalakan perbuatan dosa. Setan dimanapun kita berada pasti ada. Oleh karenanya jaga iman kita selalu dimanapun dan kapanpun berada. Agar setan tidak hadir di sekitar kita. Yang di masjid aja, mohon maaf ya, pernah lihat cerita itu ada orangnya seperti itulah berbuat salah ya. Laki-laki muda dan seterusnya. Lalu obat apa atas kesalahan dosa kepada sesama manusia? Jika kesalahan kepada sesama manusia, maka minta maaflah. Sudah gitu aja. Ya, konteksnya di dunia ada istilah pengadilan. Pengadilan itulah yang akan menunjukkan sebuah kesalahan dengan bukti-bukti yang autentik dalam persidangan. Tanpa ada bukti kesalahan, maka kebenaran tidak akan muncul. Sebenarnya jika bukti menunjukkan suatu kesalahan, maka hukuman akan menimpa. Itu kalau di dunia, ya, kebenaran yang akan muncul dan berkata, ya. Namun dalam konteks dunia berbeda dengan konteks yang ada di akhirat atau agama. Jika kesalahan itu tertuju kepada Allah, maka bertobat. Menurut Amirullah ya, yang pertama salah tobat, sholat saja. Puasa itu obatnya bagus ya. Saja puasa, bersedekah, istighfar dan taubatan nasuha. Jadi obat-obat kalau itu kesalahan kepada Allah. Tapi kalau kesalahan manusia, ya sudah berkata baik saja. Ada kaulan sadida Anisa tadi ya, berkata benar. Sudah gitu aja, benar saja.
atau kaulan balik ya, berkata yang membekas dalam jiwa kayak gitu. Jadi ya pas nah, nusuk ke hati ya. Kaulan ma'rufa berkata yang baik, atau kaulan karimah berkata yang mulia, kaulan lainah berkata yang lemah lembut, assalamualaikum Aida, assalamualaikum Reza, dan seterusnya. Kaulan yang terakhir maisura itu perkataan yang mudah ya, berkata yang mudah, jangan kata-kata. Demikianlah yang saya sampaikan, kemenangan Idul Fitri tidak dilakukan dengan pesta atau selebrasi dengan memperbanyak kata maaf. Cukup dengan namun berkata maaf atau meminta maaf. Kita berkata maaf kepada sama manusia karena kita telah melakukan sebuah kesalahan. Meminta maaf itu hanya kepada sesama manusia. Meminta maaf manusia kepada hewan, tumbuhan itu tidak ada. Meminta maaf kepada, maaf sinyalnya putus nih ya. Hewan kepada tumbuhan juga tidak ada, namun meminta maaf kepada manusia, kepada Tuhan dinamakan sebuah taubat ya. Itu. Kemudian contoh kesalahan contoh kesalahan ya, contoh kesalahan dosa manusia kepada manusia. Maaf ini yang jam 10 yang jam 9 error sinyalnya ya. Sebentar nih, mute ya. Oke, sudah, makasih dibantu. Ya. Contoh kesalahan kepada manusia bisa di-share ke sini yang jam 9, maaf. Yang jam 9 gimana? Bisa layarnya? Yang jam 9 layarnya hilang. Ya, oke. Kemudian nah ini. Kita berkata maaf kepada manusia, kesalahan itu hanya kepada manusia saja, ya. Dan itu kalau kepada hewan dan lainnya belum ada, ya. Untuk saat ini ya, bisa jadi nanti Anda kesalahan pada hewan ada. Kemudian contoh kesalahan dua manusia kepada manusia di sini adalah berbohong. Hati-hati ya, berkata A kepada orang tua, A itu ya tidak, nggak mau, emoh. Nah, itu jangan menyalahgunakan jabatan, narasani, hibah, provokasi, dan yang lainnya yang bisa sebut. Nah, hasil survei 75% kesalahan itu manusia itu berasal dari mulut. Ya, hati-hati ya. Sekarang tidak hanya mulut, tapi jarinya untuk update status yang tidak baik ya. Ya, makanya update status hati-hati ya. Kemudian 5, salah satu cara menghilangkan kesalahan sesama manusia dalam konteks dunia adalah meminta maaf. Ya, itu dalam konteksnya. Tapi dalam konteks akhirat Anda harus sholat, berpuasa, sedekah, memperbanyak istighfar dan taubat. Dan yang terakhir, mari berkata baik sesuai dengan tuntunan Al-Quran, yaitu berkata yang apa tadi? Kaulan sadidah, yang benar, kaulan baligha, berkata yang membekas dalam hati, kaulan ma'rufa, berkata yang baik, kaulan karimah, berkata yang mulia, dan kaulan maisura, berkata dengan mudah. Sekian dari saya, ya semoga kita menjadi pribadi yang baik, berkata yang jujur, berkata yang menyenangkan dan seterusnya. Ya, silakan kalau ada yang tanya. Alhamdulillah ternyata banyak yang hadir ya. Alhamdulillah saya suka sekali ya. Yang tidak hadir ini ya paling 15, yang tidak hadir suruh WA di grup gitu aja ya. Kita kasih tugas. Silakan ini Resen ini dia ada tanya apa dia? Dia ada tanya apa dia? Silakan. Saya mau izin bertanya, apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, dengar. Saya mau izin bertanya, Pak, kalau misalnya di Idul Fitri, itu kan kadang kita ada budaya minta maaf gitu ya, Pak, ke saudara. Kalau saat kita pulang kampung gitu. Nah, kadang tuh ada kita gitu, Pak. Nggak pernah kenal dan nggak pernah punya hubungan yang dekat gitu. Yeah. Nah, apakah kalau seperti itu kita tetap wajib untuk meminta maaf, Pak, dan kemudian mendapatkan maaf dari orang tersebut itu apakah penting gitu? Terima kasih. Ya, makasih dia. Ya. Saya di Tangerang, Pak. Oh, namanya Tangerang. Nah gini ya, saya itu tidak minta maaf ke Putin dan saya tidak maaf ke Elon Musk. Tahu Elon Musk ya yang punya Tesla itu. Ya, tapi
Mengapa seperti itu ya memang tidak kena. Gini ya, dia ya, minta maaf itu kepada orang yang sekitar. Udah itu aja. Karena apa? Minta maaf orang di sekitar itu, sekitar itu yang dekat, adalah orang yang dalam tanda kutip disakiti, dan disalahi. Siapa itu? Bisa jadi orang tua, teman, dan seterusnya. Yang jauh-jauh itu ya perkataan kalau secara hanya berkata saja atau ucapan saja ya tidak apa-apa. Tapi secara esensi minta maaf tidak tercapai. Udah gitu aja. Ya, jadi tidak mungkin saya minta maaf kepada Jokowi Widodo karena Pak Jokowi Widodo satu ya saya tidak berhubungan secara langsung. Ya. Siapa yang saya berhubungan secara langsung? Istri, orang tua, anak. Nah, itu minta maaf pertama itu. Jadi jangan salah ya minta maafnya ke orang-orang lain dulu, orang sekitar tidak, itu Anda salah besar. Gitu ya. Dia ya. Apakah itu ya kalau itu baik ya baik aja, tapi jangan yang utama. Itu nomor terakhir. Makanya kalau saya kemarin saya istri saya Rembang, saya kan orang Pemalang. Sebelum dari dari Rembang, tujuan saya menuju ke Pemalang harus orang tua. Jangan saya mampir-mampir. Misalkan ya, di Semarang ada saudara Pati, Bude, jangan mampir-mampir. Langsung ke orang tua Pemalang Blabas, walaupun jauh 8 jam. Kalaupun tidak ya cukup di pom bensin atau di masjid. Tujuan utamanya orang tua. Kayak gitu. Gitu ya, dia ya. Udah itu aja. Saya pendek-pendek aja. Ya. Oke, ada yang lain silakan ya. Atau mungkin belum dipahami dia, silakan. Gitu. Oh iya ya, sama-sama. Silakan yang jam 7 ini Arina, Tepi. Ya ini kita kuliah biasa lah. Yang penting materinya sampaikan dulu ya. Silakan ada. Epri mau tanya. Bertanya Bapak. Ya, Epri Wina. Yakin apa Gin? Itu kalau misalnya kita kan waktu Lebaran kan bermaaf-maafan ya Pak ya. Ya. Nah, itu gimana? Kan kita kalau misalnya bermaaf-maafan kan dari rumah ke rumah. Apakah suara saya terdengar Bapak? Ulangi lagi aja, tadi sempat keputus. Ya. Baik, waktu Lebaran kan kita bermaaf-maafan. Ya. Nah, itu kan kita bermaaf-maafan dari rumah ke rumah. Ya, pasti kan kita dari rumah ke rumah itu kan seperti kayak mengobrol gitu kan. Nah, dalam obrolan itu kita membicarakan orang lain. Nah, itu kan sama saja dengan ghibah. Nah, apakah kita kan itu momennya berlebaran, terus membicarakan orang lain. Itu apa sama saja mengulang dosa itu lagi? Ya, atau bagaimana, Bapak? Dan solusinya gimana kalau misalnya itu termasuk dari perbuatan dosa? Terima kasih. Ya. Epri Wina nih tanya ya. Jadi karena ini udah dengar saya pakai headset yang jam 9. Jadi kalau bermaaf-maafan kan ke rumah. Terus karena namanya kumpul biasanya kan ngerasani gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, apakah itu berdosa? Jelas berdosa. Makanya ya, setan itu pinter mau masuknya. Jadi tadi saya sudah disampaikan di slide, ngerasani itu minimal 2 orang. Udah itu pasti itu. Ya. Lalu bagaimana lebih baik kalau sudah tujuannya tersampaikan, pulang aja. Kalau saya gitu. Kalau udah ada yang dibahas, pulang saja. Nanti kalau saya berlama-berlama, pastinya akan masuk sana dan ke sini, sana, udah gitu ya. Ngerasani lah. Terus bagaimana? Apakah sama saja? Ya sama saja. Ya. Makanya puasa itu, mengapa itu berpuasa, lemes, lebih baik, kalau kan malas ya, kumpul-kumpul kalau puasa itu, malas kan, karena akhirnya ingin pulang, tidur atau apa, terus mau kumpul ya lemes ya, nunggu terawih ya, beres terawih sudah ngantuk, nah disitulah memang kelihatannya untuk mengurangi. Ya. Nabi Muhammad itu mengurangi berkumpul-kumpul ketika umur 40 tahun, dengan apa itu, pergi ke Gua Hiro, mau dapat wahyu dan sebagainya. Nah, momen-momen seperti itu pas puasa ditarik. Makanya mumpung belum Syawalnya masih baru 11, lebih baik diutamakan seperti itu. Jadi kalau sudah ngerasani itu dosa mulut. Ya. Lebih baik bagaimana ya diam. Kalau udah diam ya tadi solusi 6 tadi. Ya kalau ma'rufah dan sebagainya. Atau minta maaf lagi kan gitu. Gitu ya Erwin ya gini ya. Apalagi Anda anak muda seperti itu. Ya Nur Faizin, makasih nih kamu sering tanya ya, big blog dan sebagainya. Oke, ada yang lain sih? Itu aja dulu ya, Erwina. Ada mungkin ada yang ya. Baik Bapak, terima kasih. Ya silakan. Ya apa? Nur Faizin. Ya.
Gini Pak, mau tanya. Nah, Ya. yang terbaik memaafkan kesalahan orang lain itu dengan cara melupakan kesalahan orang yang telah berbuat salah kepada kita atau mengikhlaskan gitu Pak. Soalnya kan biasanya kalau orang lain itu berbuat salah kepada kita kan, kalau misalnya kita teringat tuh bisa kayak benci gitu Pak. Nah, itu bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, puncak dari level kesalahan itu adalah mengikhlaskan saja. Kalau di saya ya, kalau saya pribadi untuk manusia, ya lebih baik diikhlaskan saja. Cara mengikhlaskannya jauh dari orang itu, udah gitu aja. Cara mengikhlaskannya apa? Ya jauh dari lingkungan orang itu lagi. Ya cara mengikhlaskannya apa? Benda-benda yang dengan orang itu dibuang. Cara mengikhlaskannya bagaimana? Ketemu dengan hobi Anda yang senang. Cara mengikhlaskannya bagaimana? Ketemu dengan orang-orang yang Anda senangi. Udah itu aja. Udah itu pasti. Jangan ketemu lagi ya, apalagi depan rumah misalnya, depan rumah bagaimana, pindah aja kalau saya sih ya. Kalau udah pindah terus bagaimana, ya anggap aja itu hiburan itu aja. Terus yang kedua kan mesti ada orang yang kita cintai, dekati aja dan kita cintai ya. Kalau lihat orang itu seperti merem gitu aja, atau banyak doa, istighfar. Yang baik untuk level manusia mengikhlaskan ya. Ya misalkan ya Nur Faizin itu bisa jadi, mohon maaf ini Cita atau saya mungkin bisa jadi mantannya banyak. Mantan itu lebih susah, apalagi mengikhlaskan kesalahan-kesalahan mantan. Bisa jadi kayak Dini dan Tiara yang tersakiti, mungkin ya Dini ya, ini Buyon ya Dini ya Dini Tiara Gustiana misalnya, itu lebih susah. Atau orang jengkel lah, daripada susah itu lebih baik diikhlaskan. Nanti dendam terus rezekinya kita jadi sempit, ya itu pasti itu, ya itu pasti. Udah itu diikhlaskan, menjauh dan seterusnya. Kalau tidak menjauh ya kita yang pergi, gitu aja. Enak itu. Terus dekat dengan kesenangan kita, pekerjaan kita, lingkungan baru kita, dan seterusnya. Saya itu yang Faizin ya, cara menjelaskannya seperti itu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, silakan ada yang lain, ini yang jam 7 barangkali ada kuliah lagi jam 9 ya. Ada, silakan satu lagi terakhir, silakan. Izin bertanya, Pak. Sebentar, ya yang jam 7 sebentar ya, yang jam 9 dulu aja. Ya, silakan. Siapa? Sania. Ya, Sania, silakan. Minta maaf sebelum yang dilarang atau tidak ya Pak? Bukan tidak ya Pak. Ya, tapi masyarakat tuh ada juga yang bilang katanya bid'ah gitu. Terima kasih Bapak. Itu bid'ah atau bidah? Bid'ah Pak. Bidah itu apa bidah? Hilang sinyalmu. Itu mute. Sania, itu mute. Oh iya Pak, maaf. Ya. Perbuatan yang tidak dikerjakan menurutnya itu Pak, termasuk mengganggu. Itu namanya bid'ah, bukan bidah. Oh bid'ah, berarti fitnah Pak. Bid'ah ya, bid'atun, bid'ah ya. Jadi gini, ya saya lagi ya. Minta maaf tidak harus Idul Fitri, dah itu aja. Lebih baik minta maaf itu ya kalau sama Allah sih tiap malam gitu. Kalau sama manusia salahnya sekarang malamnya datang minta maaf malah bagus gitu aja. Atau dipikir-pikir sih aku salah atau tidak, mungkin 1 minggunya. Jangan menunggu Idul Fitri itu. Mungkin kan ibarat penyakit itu wis numpuk-numpuk gitu loh, ya, kulminasi. Ya, itu pun belum tentu memaafkan secara tuntas karena hanya budaya adat gitu aja. Fitri itu. Ya Idul Fitri atau Lebaran itu, Lebaran ya minta maaf itu bisa jadi ada, tapi minta maaf yang dari hati bisa jadi lama seperti itu. Enggak, belum tentu ya. Kalau menurut saya sih gitu. Malah bisa jadi orang yang minta maaf itu malah enggak ada, bisa jadi seperti itu. Mau nelponnya enggak enak ya. Padahal itu orang dekat itu maksud saya. Mesti orang dekat itu yang buat salah itu mesti orang dekat. Mesti itu mesti itu ya. Misalkan bisa jadi kakak kita ataupun adik kita benci banget, meminta maaf nanti gimana adiknya, kayak gitu loh ya. Nah seperti itu ya, itu ya ya dari sekarang saja, jangan nunggu Idul Fitri 11 bulan lagi ya, kelamaan ya. Yang ini yang jam 7 siapa tadi? Wahyu Pak, siapa ya, lupa. Saya Pak. Ya silakan, siapa ya? Mohon maaf, Isnanta. mungkin sudah dibahas sebelumnya. Aku sempat bertanya Pak, kan waktu Lebaran kita bertemu saudara-saudara jauh ya Pak. Bagaimana saat interaksi itu terdapat pertanyaan-pertanyaan yang justru menyinggung Pak. Misalnya kapan nikah, kenapa umur segini masih seperti ini, kuliah di mana, kerja di mana kok seperti ini. Nah itu gimana Pak? Ini ya, Kevin ya. Isnanto ya. Halo?
Ya nih. Iya Pak. Ya oke. Ini pertanyaan Mas Isnanto. Pak, bagaimana kalau pas Lebaran itu kita mendengar perkataan-perkataan yang tidak enak dan menyinggung, padahal kita sudah meminta maaf ya, atau memaafkan ya. Mereka tanya pertanyaan tidak enak, kapan nikah, kerja di mana, ini. Nah, ini contoh aja. Kalau menjumpai seperti itu lebih baik tidak usah dijawab. Kapan nikah, nanti malam, jawabnya kayak gitu. Karena pertanyaan itu tidak logis. Kalau pertanyaan itu tidak logis, jawablah yang tidak logis gitu aja. Kapan nikah? Nanti 1 jam lagi gitu aja. Kapan mau kerja, nanti besok udah gitu. Atau kalau tidak mau jawab seperti itu, disenyum-senyumin aja. Ya, karena itu pertanyaan bisa jadi guyon dan lain-lain. Karena mau jawab serius tidak mungkin, ketemu di jalan toh ya Isnanto ya, ini di jalan ya enggak. Ya, kamu jawabnya ya sepintas saja. Kenapa tanya itu? Itu serius amat gitu. Oke. Atau ditanya balik, "Dah sudah bawain jodoh belum?" Gitu. Jangan terlalu dianggap serius ya, seperti itu. Saya pun seringnya kayak gitu ya, istilahnya ini gimana nih, ini harus sekarang atau besok, nanti malam setelah ini, padahal itu tidak mungkin ya, hanya senyum-senyum. Oke ya Isnanto ya, Isnanto, karena itu pertanyaan tidak logis, jawab tidak usah logis. Kalau kamu masukkan ke hati, kamu yang salah, kayak itu aja ya. Terus mereka yang namanya orang lama ya, itu pertanyaan tidak bermutu, jawab tidak bermutu. Pertanyaan bermutu harus jawab dengan bermutu, udah gitu aja. Terus orang bermutu, pertanyaan bermutu, lihat situasi. Biasanya pertanyaannya di masjid, tempat baik. Pertanyaannya di jalan, dijawabnya itu di jalan. Ya, kasih aja empek-empek, some itu sudah diam. Ya. Oke itu ya. Isnanto ada yang lain silakan. Ya satu lagi. Ada suka. Izin bertanya Pak. Ya Arina, silakan Arina. Terakhir ya Arina. Ya. Kan Pak, ketika maaf-maafan itu kan biasanya bersalaman ya Pak. Nah ya. Kalau misal yang bukan mahram itu bagaimana ya Pak? Apakah kita menolaknya atau gimana ya Pak? Oke. Ini salamannya Arina itu Pak, yang maaf itu kan salam-salaman. Kalau bukan mahram bagaimana? Dah keyakinan. Kalau saya sih gini ya. Ada 2 sih memang versi. Ya salaman bukan mungkinnya. Yang kedua ya keyakinan kalau itu ya istilahnya. Kalau bukan mahram, yang kalau saya kan pendapatnya dari maaf itu ada di hati, bukan di fisik gitu ya. Maaf itu ada di hati, bukan di fisik. Dan harus dijawab, mau minta maaf ya, iya sama-sama. Kayak gitu, artinya mengikhlaskan gitu kan. Yang kedua, minal aidin wal faizin. Jawab kita taqabbalallahu minna wa minkum kayak gitu kan. Dispodo-podo. Harus seperti itu. Nah, kalau memang itu masalah salaman, yang penting hatinya saja. Ya gitu. Ya Rina, itu karena itu salah itu letaknya ada di hati, bukan ada di tangan, yang penting hatinya. Mereka itu mengikhlaskan atau tidak, berkata dari mulutnya seperti apa, seperti itu. Terus itu Arina, ya karena berbeda muhrim sebenarnya. Atau yang kedua, kalau itu guru kita walaupun misalnya beda muhrim, ya saya biasanya kayak gini nih Arina, ya kayak gini. Ya, guru yang beda muhrim, misalnya bunyai, ya. Yang kedua lebih baik merunduk, ya, kepala kita merunduk, agak runduk, karena itu guru kita. Walaupun itu bukan muhrim. Nah, kalau guru ya, tuh, ya, dah gitu ya. Nggak apa-apa sih menurut saya sih, apalagi masa pandemi seperti ini orang tahu ya. Sekarang kayak gitu udah jelas kok ya. Udah. Tapi kalau misalnya sesama, nah ini sesama seumuran, misalkan makanya itu identik dengan diri kita. Arina kerudungnya bagus, nutupi aurat. Orang akan datang mesti nggak pingin salaman. Itu namanya nyosor, pingin salaman gitu kan sama Arina, ini nggak mungkin. Makanya kalau Arina kerudungnya bagus, pakaiannya terhormat, orang yang datang yang berbeda muhrim tidak mungkin salamannya blosor. Kalau blosor itu berarti tidak tahu diri seperti itu. Dah gitu aja. Ya gitu ya. Dah cukup? Ada lagi? Baik Pak, makasih atas jawabannya. Iya, cukup ya. Dah gini aja. Sekarang kalian ada kuliah lagi jam 9. Mari kita tutup dengan salawatan tibil qulub bareng-bareng 3 kali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Dibuka aja mic-nya enggak apa-apa. Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi sholli wa sallim. Ya, silakan selawatannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi
ودوائها عافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها على آله وصحبه وسلم. Terakhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih semuanya ya. Ya mohon maaf ya, saya ada rapat. Besok saya minggu depan ada di Riau. Saya dapat tugas dari Pak Rektor di Riau. Kuliahnya bagaimana, nunggu informasi aja di grup gitu aja ya. Karena sisi lain saya 1 dosen, nomor 2 saya kepala UPT, nomor 3 saya mahasiswa S3. Hari ini saya nanti jam 9 ada rapat apa, yang ini wajar lah seperti itu ya. Oke ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya terima kasih sekali yang jam 9 ini ya. Dibantu ini siapa tadi ya. Nanti sempat mati ya. Ya, udah gitu aja. Yang enggak masuk tolong komunikasi di grup. Mohon maaf saya enggak masuk, alasannya apa? Ya bisa jadi yang jam 9 mungkin saya masih mentolerir, tapi yang jam 7 tidak bisa. Ya, saya cukupkan saja. Ya, di hitungan ketiga mati semua. 1, 2,